Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Dan pada kesempatan kali ini saya berada di Makassar, tepatnya di Hotel Arya Duta Makassar, dalam rangka memenuhi undangan teman-teman psikiater di Makassar. Besok saya akan berbicara tentang bagaimana mengatasi gejala-gejala gangguan cemas dan depresi dengan terapi psikofarmakologi. Nah, memang di dalam beberapa video saya juga sering mengungkapkan tentang terapi obat, tetapi sebenarnya seperti beberapa postingan sebelum postingan terakhir kemarin, sebenarnya banyak saya membahas tentang masalah-masalah psikiatri yang berkaitan dengan terapi diri sendiri. Nah, di dalam berbagai macam kognitif terapi maupun terapi kognitif yang pada dasarnya digunakan juga oleh psikiater untuk membantu pasien, ini didasarkan bahwa sebenarnya masalah yang terkait dengan gangguan kejiwaan sebenarnya tidak melulu disebabkan karena faktor di otak itu sendiri, tetapi juga banyaknya faktor di luar daripada otak, yaitu misalnya faktor lingkungan, kepribadian orang tersebut, sehingga seringkali tidak cukup hanya menggunakan obat. Namun, ternyata di dalam prakteknya sebagai seorang psikiater saya sering menemukan banyak dari kita, pasien-pasien itu seringkali tidak mau melakukan perubahan. Contohnya saja, misalnya datang ke dokter jiwanya atau ke psikolog kalau mereka datang ke psikolog dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebenarnya kalau untuk melakukan psikoterapi yang benar, cognitive behavior therapy biasanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Saya sendiri di dalam praktek tidak melakukan psikoterapi CBT ataupun yang lainnya. Lebih banyak kita psikoedukasi dan juga membaca kondisi pasien dari kedua belah pihak. Jadi si pasien biasanya mencoba menggambarkan dirinya dan kemudian saya mencoba untuk memberikan hal-hal yang kira-kira bisa memperbaiki kondisi pasien, terutama pada kasus-kasus non-psikotik seperti gangguan depresi maupun cemas. Tetapi kalau misalnya ada beberapa dokter jiwa yang melakukan psikoterapi sekaligus juga terapi pengobatan obat, ini sangat baik sekali tentunya. Tetapi perlu adanya suatu proses dari si orang tersebut atau pasien tersebut juga untuk mengikuti terapinya dengan baik. Salah satu tokoh psikoterapi di Indonesia, almarhum Profesor Didi Baktiar Lubis, di dalam satu memoir bukunya mengatakan bahwa proses terapi itu memang memerlukan waktu yang panjang. Tidak ada kita bisa mengubah dalam sekejap mata. Karena seperti di dalam video-video saya sering ungkapkan bahwa masalah yang berkaitan dengan terapi dan juga mengapa bisa gejala itu timbul, biasanya memang tidak serta-merta. Tidak langsung misalnya hari ini mengalami masalah kecemasan, itu disebabkan karena baru saja terjadi kejadiannya gitu. Itu sangat jarang kita temukan. Tetapi lebih sering kondisi itu dari kecil, kemudian terus berkembang sampai usia lanjut atau dewasa. Inilah yang seringkali menjadi sulit, yaitu bagaimana kepribadian kita harus berolah untuk menjadi kepribadian yang jauh lebih baik. Maka daripada itu, walaupun misalnya obat hanya mempunyai efek pada sisi otak saja atau sisi biologis, namun seringkali ini membantu untuk mengatasi gejala-gejala yang sangat mengganggu kehidupan orang tersebut dan kemudian mereka akan akhirnya mampu untuk mengatasi kehidupannya dengan cara yang dia adaptasi sendiri. Memang seringkali banyak masalah-masalah berkaitan dengan adaptasi orang tersebut. Tetapi pada kondisi tertentu pengobatan adalah yang pertama kali dilakukan karena memang cukup mudah. Jadi hanya perlu kepatuhan berobat. Walaupun itu juga sangat sulit. Banyak kita temukan di dalam praktek pasien-pasien itu menggunakan obat itu paling hanya dalam tempo waktu singkat. Jadi tidak terlalu lama. Seperti yang video saya terakhir tentang bagaimana kita seringkali ketakutan dalam menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan psikoterapi, sebenarnya seringkali tidak ada kekhawatiran dalam psikoterapi karena orang kan takutnya dia
misalnya dia dibaca gitu ya, tidak demikian. Farmakoterapi juga tidak perlu takut, misalnya takutnya otaknya menjadi bodoh. Ya, sampai saat ini saya belum ada bacaan yang jurnal yang tepat mengatakan bahwa ada masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat jangka panjang pada kondisi penggunaan antidepresan. Namun di Indonesia seperti digunakan di dalam terapi psikofarmakologi, misalnya obat-obat golongan benzodiazepin, di dalam video saya sebelumnya dikatakan memang sudah lebih banyak digunakan karena untuk mengurangi gejala. Namun demikian, misalnya contoh kasus-kasus depresi, itu seringkali gejala-gejalanya yang tersisa adalah gejala yang berkaitan dengan depresi itu sendiri, yaitu gangguan mood, ya, moodnya jadi masih ada masalah, kemudian kognitifnya atau psikoterapinya itu tidak memperbaiki kognitifnya orang tersebut seringkali. Jadi walaupun sudah diterapi tapi masih ada ketinggalan. Kemudian juga insomnianya yang sering sekali susah sembuh dan juga kasus-kasus yang berkaitan dengan nyeri atau pain. Ini yang seringkali diungkapkan oleh pasien-pasien yang mengalami gangguan depresi sebagai suatu kondisi gejala sisa. Jadi memang kompleksitas gangguan kejiwaan ini tidak membuat orang mudah menerimanya. Begitu juga karena stigma yang melekat pada kondisi gangguan kejiwaan, termasuk juga pada orang yang berkaitan dengan masalah kejiwaan. Misalnya pasiennya, dokternya, pengobatannya, itu juga memenuhi kondisi yang berkaitan dengan stigma. Banyak orang yang menstigma juga pengobatan psikiatri. Bahkan kalangan dokter jiwa, eh, maksudnya dokter di kalangan non-dokter jiwa, ataupun bahkan psikolog sendiri kadang-kadang ada yang tidak terlalu merasa obat itu perlu. Tetapi kalau kita melihat bahwa konteksnya di otak itu memang terjadi suatu proses kekurangan atau ketidakseimbangan, maka sebenarnya pengobatan itu perlu dan ditambah dengan psikoterapi. Nah, seringkali ini yang menjadi masalah. Makanya di dalam beberapa video terakhir, saya banyak tidak menjelaskan tentang pengobatan karena masih ada kontra dan tentunya masih ada orang yang tidak setuju dengan pengobatan, katanya diberikan obat kok malah mengalami suatu ketergantungan, dia tidak baik-baik. Karena sebenarnya banyak faktor yang berkaitan dengan pengobatan itu sendiri dan mungkin belum tentu cocok dengan pengobatan yang diberikan dan dia harus berganti dengan pengobatan yang lain. Tapi memang seringkali kita susah untuk mengatakan adanya satu obat yang paling pas untuk orang tersebut. Kadang-kadang juga ada orang yang tidak bisa lepas dari pengobatan karena mereka memang susah untuk menerima bahwa kondisinya itu tidak bisa lain tanpa obat. Kalau mereka memang ada yang bisa dengan psikoterapi, tentunya sangat baik sekali. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Penekanan pada video ini sebenarnya adalah bahwa gangguan kejiwaan memang bersifat multifaktorial penyebabnya. Dan juga pendekatan pengobatan juga seringkali bersifat multifaktorial. Bisa dengan pengobatan dengan obat-obatan dan juga bisa dengan psikoterapi. Di dalam beberapa bukunya, Stephen Stahl mengatakan bahwa kombinasi antara obat dan psikoterapi memang merupakan yang terbaik. Walaupun pada banyak tempat kita tidak bisa menemukan resource seperti itu. Contohnya, teman-teman yang berobat mungkin ke dokter jiwa di RSUD yang ada BPJS-nya, pasiennya bisa sampai 60, tentunya tidak mudah melakukan psikoterapi pada kondisi keadaan seperti itu. Tetapi kalau misalnya ada dokter yang bisa melakukannya, biasanya akan diberikan psikoterapi dengan kondisi tertentu. Karena tidak semuanya perlu dilakukan psikoterapi juga. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah penjelasan ini, menambah pengetahuan serta informasi buat para YouTube channel subscriber saya di Andri Psikosomatik. Jangan lupa untuk tetap like video dan silakan sebar kalau memang dirasakan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru setiap minggunya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.